Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jensen Suyadi dari kelas 2 akuntansi A akan mempresentasikan hasil proposal proyek akhir saya yang berjudul Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada CV Awijaya. Bab 1 Pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. Masalah keuangan merupakan salah satu masalah yang sangat vital bagi perusahaan dalam perkembangan bisnis di semua perusahaan. Salah satu tujuan utama didirikannya perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Namun, berhasil tidaknya perusahaan dalam mencari keuangan dan mempertahankan perusahaan tergantung pada manajemen keuangan. Perusahaan harus memiliki kinerja keuangan yang sehat dan efisien untuk mempertahankan keuntungan atau laba bagi keberlangsungan operasional perusahaan. Lalu, karakteristik organisasi atau perusahaan bisnis seperti distributor dalam melaksanakan aktivitas perdagangan selalu berhubungan dengan proses kegiatan pembelian dan penjualan kembali ke end user. Apapun bentuk dan inti kegiatan perusahaan, sangatlah penting untuk mengimplementasikan sistem akuntansi yang baik dan sistematis sehingga segala aktivitas yang terjadi selama operasional usaha bisa terdata dan menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemilik dan pemangku jabatan atau stakeholder. Lalu, rasio keuangan memberikan indeks yang berhubungan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan dipakai untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Hasil rasio ini digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dalam suatu periode apakah mencapai target yang telah ditetapkan. Kemudian juga dapat dinilai kemampuan perusahaan dalam memberdayakan sumber daya perusahaan secara efektif. Lalu, melalui analisis dan komparasi terhadap akun-akun neraca dapat diketahui data, informasi, dan gambaran tentang akuntansi keuangan perusahaan, yaitu total aset dan pasifa yang dimiliki. Selain itu, analisis terhadap laporan neraca CV Awijaya memberikan gambaran tentang hasil atau perkembangan usaha perusahaan yang bersangkutan, apakah ada peningkatan atau penurunan terhadap ekuitas akibat pengaruh laba atau rugi selama menjalankan operasional perusahaan di periode yang dipilih untuk dijalankan dasar perbandingan, yaitu periode tahun 2016, 2017, dan 2018. Lalu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, pokok permasalahannya yaitu apakah kinerja perusahaan CV Awijaya mengalami peningkatan pada 3 periode terakhir, yaitu tahun 2016 sampai 2018, dikaji dari laporan keuangan dengan menggunakan analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Lalu masuk ke bab 2, kajian pustaka. Yang pertama itu pengertian laporan keuangan. Menurut Heri 2015, laporan keuangan atau financial statements merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis yang digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan. Lalu tujuan laporan keuangan itu ada informasi laporan keuangan yang dihasilkan dari kinerja dan aset perusahaan sangat dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan sebagai bahan evaluasi dan membandingkan untuk melihat dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya. Lalu yang kedua itu informasi keuangan perusahaan sangatlah diperlukan juga untuk menilai dan meramalkan apakah perusahaan di masa sekarang dan masa yang akan datang sehingga akan menghasilkan keuntungan yang sama atau lebih menguntungkan. Lalu informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan, dan operasi perusahaan selama periode tertentu.
Selain itu juga dipakai untuk menilai kemampuan perusahaan. Laporan keuangan juga bertujuan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi, sehingga mampu menarik minat dari para penanam saham untuk menambahkan sejumlah investasi di dalam perusahaan. Lalu karakteristik laporan keuangan itu terbagi 5. Yang pertama, dapat dipahami, relevan, handal atau reliable, terus dapat dibandingkan, dan pengukuran dan analisis kinerja keuangan. Lalu pengukuran dan analisis kinerja keuangan. Menurut Harry 2015, berdasarkan tekniknya terdapat 9 macam analisis kinerja keuangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu analisis perbandingan laporan keuangan, yang kedua itu analisis tren, yang ketiga itu analisis persentase per komponen, yang keempat itu analisis sumber dan penggunaan modal kerja, yang kelima itu analisis sumber dan penggunaan kas, yang keenam itu analisis rasio keuangan, yang ketujuh itu analisis perubahan laba kotor, yang kedelapan itu analisis titik impas, dan yang terakhir yang kesembilan itu analisis kredit. Jenis laporan keuangan itu terbagi 5. Yang pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, yang kelima itu catatan dan atas laporan keuangan. Lalu kinerja perusahaan. Menurut Aspani dan kawan-kawan di tahun 2015, arti penting melakukan analisis laporan keuangan untuk mengukur kinerja perusahaan adalah bagi pihak manajemen atau manajemen support untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, perhitungan kompensasi, dan pengembangan karir. Bagi pemegang saham atau stakeholders untuk mengetahui kinerja perusahaan, pendapatan yang diperoleh, dan keamanan investasi. Bagi kreditor untuk mengetahui kemampuan perusahaan melunasi hutang beserta bunganya. Bagi pemerintah atau government untuk menghitung pajak, persetujuan untuk go public. Bagi karyawan atau worker untuk menilai kualitas kerja. Analisis laporan untuk alat ukur kinerja keuangan. Itu yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka pendek dan tepat pada waktunya. Menurut Harry 2015. Jadi, likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban finansial dengan alat-alat yang sangat liquid untuk jangka waktu pendek sesuai jatuh tempo yang telah ditetapkan baik dengan pihak internal ataupun eksternal perusahaan. Perusahaan dikatakan liquid bila perusahaan mampu membayar hutang-hutangnya pada saat jatuh tempo. Lalu yang kedua itu rasio solvabilitas atau leverage. Menurut Harry tahun 2015, rasio solvabilitas atau leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan yang dibiayai oleh kewajiban atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan akan berpengaruh terhadap rasio dan pengembalian. Selain itu, rasio solvabilitas juga digunakan untuk mengukur sejumlah mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang. Lalu kita masuk ke bab 3. Yang pertama di bab 3 itu metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Terbagi 3, yaitu penelitian deskriptif, penelitian komparatif, dan penelitian asosiatif. Lalu ada juga data-data yang diperlukan, itu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data itu didapat dari interview atau wawancara, lalu dari kuesioner atau angket, lalu dari observasi dan dokumentasi. Analisis data dan teknik analisis itu ada terbagi 2, analisis data dan analisis teknik analisis. Analisis data itu terbagi 2, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Lalu dari teknik analisis juga terbagi 2, yaitu menghitung masing-masing rasio keuangan dan menginterpretasikan perhitungan nilai rasio keuangan tersebut dan menganalisis hasilnya. Ya, itulah hasil dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.